Om Swastiastu. Gita Mahatmya Keagungan Bhagavad Gita Bab 2. Sri Wisnu berkata, Laksmi yang kucintai, engkau telah mendengar dariku keagungan bab 1 Bhagavad Gita. Sekarang dengarkanlah dengan seksama, sebab aku akan menyampaikan kepadamu keagungan bab 2. Suatu hari di sebuah kota bernama Pandarpur, hiduplah seorang Brahmana yang sangat terpelajar bernama Dewasyama. Ia mampu melaksanakan berbagai jenis upacara korban suci api. Dia pun mengenal makna penting dari menerima tamu. Dengan kegiatan-kegiatannya itu, dia berusaha memuaskan semua dewa. Namun dia belum merasa bahagia dan damai di hati dan pikirannya. Dia berkeinginan untuk mencapai pengetahuan tentang hubungan sang roh dengan roh yang utama atau Paramatma. Dan untuk mencapai tujuan ini, dia telah mengundang banyak yogi dan tapaswi, serta melakukan berbagai pelayanan kepada mereka, serta bertanya kepada mereka. Ia bertanya kepada mereka tentang kebenaran mutlak. Dengan cara demikian, dia menjalani kehidupannya. Suatu hari saat sedang berjalan-jalan, dia melihat seorang yogi di hadapannya. Yogi itu duduk bersila dengan mata mantap menatap ujung hidungnya, khusyuk sepenuhnya dalam meditasi. Dewasyama dapat mengerti bahwa yogi ini telah seutuhnya damai dan tidak memiliki keinginan-keinginan duniawi apapun. Dewasyama dengan sikap sangat hormat bersujud di kaki yogi tersebut dan bertanya darinya, bagaimana seseorang dapat mencapai kedamaian pikiran yang sempurna? Ketika itu sang yogi yang memiliki pengetahuan lengkap tentang Tuhan Sri Krishna menyarankan agar Dewasyama pergi ke desa Sowapura untuk menemui seseorang yang bernama Mitrawan yang bermata pencaharian sebagai penggembala kambing. Di sana Dewasyama harus menerima petuah mengenai ilmu pengetahuan keinsapan Tuhan darinya. Setelah mendengar saran tersebut, Dewasyama berulang kali bersujud di kaki yogi itu dan segera berangkat menuju Sowapura. Ketika tiba di sana, dia melihat di arah utara terdapat sebuah hutan yang indah dan orang-orang memberitahunya bahwa Mitrawan tinggal di hutan tersebut. Ketika dia memasuki hutan itu, dia melihat Mitrawan duduk di atas bebatuan di tepi sebuah sungai kecil. Mitrawan tampak sangat rupawan dan damai. Di hutan itu, angin bertiup sangat lembut dan aroma wangi memancar dari segala penjuru. Kambing-kambing berkeliaran dalam rasa damai, tanpa rasa takut sama sekali. Beberapa kambing tampak duduk di sebelah macan-macan dan binatang buas lainnya dengan sangat tenang. Ketika Dewasyama melihat pemandangan yang indah ini, pikirannya menjadi sangat damai. Dengan sikap penuh hormat, dia mendekati Mitrawan lalu duduk di dekatnya. Mitrawan tampak sangat khusyuk dalam meditasi. Setelah beberapa saat, Dewasyama bertanya kepadanya, bagaimana dia dapat mencapai bakti kepada Tuhan? Ketika Mitrawan mendengar pertanyaan ini, selama beberapa saat dia larut dalam perenungan yang mendalam. Lalu dia menjawab, Dewasyama yang baik, suatu ketika aku sedang berada di hutan mengawasi kambing-kambing. Ketika seekor macan buas menyerangku. Tatkala itu, kambing-kambing berlarian menyelamatkan diri. Aku pun lari karena takut pada macan itu. Dari jarak tertentu, aku menoleh ke belakang dan melihat macan itu di tepi sungai menghadang salah satu kambing milikku. Ketika itu, hal aneh dan menakjubkan terjadi. Macan itu kehilangan segala kepuasan dan keinginannya untuk memangsa kambing-kambingku. Karena itu kambing itu bertanya kepada macan itu, engkau telah mendapatkan buruanmu, lalu mengapa engkau tidak memakan daging badanku ini? Semestinya engkau segera membunuhku, dan dengan sangat berselera menikmati daging dari badanku. Mengapa engkau menahan diri, wahai macan? Macan itu lalu menjawab, wahai kambing yang baik, begitu sampai di tempat ini, segala kemarahan telah meninggalkan diriku, dan aku tidak merasa lapar maupun haus. Kambing itu berkata, aku juga tidak tahu mengapa aku bisa merasa tidak takut sama sekali, dan aku merasa nyaman berada di dekatmu. Apa penyebab semua ini? Jika engkau mengetahuinya,
maka berkenanlah menyampaikannya kepadaku." Macan itu menjawab, "Aku pun tak tahu. Mari kita tanyakan kepada orang itu." Ketika melihat perubahan terjadi dalam hal perilaku macan dan kambing itu, aku merasa sangat heran. Ketika itu mereka berdua mendatangi diriku dan menanyakan penyebab semua itu. Aku memperhatikan bahwa ada seekor kera sedang duduk di cabang sebatang pohon di dekat sana. Aku pergi bersama kedua binatang itu untuk bertanya kepada raja kera itu. Kera itu lalu menjawab pertanyaan kami dengan sikap penuh hormat. "Dengarlah, aku akan menceritakan kepada kalian sebuah kisah yang sangat tua. Guru carana kamalabajaman, guru carana kamalabajaman, guru carana kamalabajaman, guru carana kamalabajaman.